Assalamualaikum sahabat Bawaslu, kita jumpa lagi dalam Tausiah Ramadan Pengawas Pemilu pembahasan ketiga. Pembahasan kali ini merupakan pembahasan yang cukup penting di dalam hasanah kepemiluan dalam Islam, yaitu sejarah pemilihan pemimpin dalam Islam. Suksesi dan pengangkatan pemimpin di awal sejarah Islam memiliki pola yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan Islam dikenal dengan era Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Islam yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 623 Masehi, tepatnya 11 Hijriah. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Pola suksesi keempat Khulafaur Rasyidin memiliki pola yang berbeda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pada 11 hingga 13 Hijriah atau 623 hingga 634 Ribu Masehi. Dipilih melalui proses kesepakatan antara Muhajirin dan Ansor yang dikenal dengan peristiwa Saqifah Bani Saidah. Selanjutnya Umar ibn Khattab sebagai khalifah kedua pada 13-23 Hijriah atau 634 Masehi, sampai 644 Masehi. Mengganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui pengangkatan oleh Khalifah Abu Bakar sendiri, kemudian diterima oleh masyarakat umum. Selanjutnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga pada 23 hingga 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Mengganti Khalifah Umar bin Khattab melalui formatur Ahlul Halli wal Aqdi sebanyak 6 orang yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat pada 36 hingga 41 Hijriah atau 656 hingga 661 Masehi. Mengganti Khalifah Utsman bin Affan melalui desakan beberapa sahabat, terutama dari para veteran Perang Badar. Pola kepemimpinan Islam setelah era Khulafaur Rasyidin lebih dikenal dengan kekhalifahan Daulah Bani Umayyah dan kekhalifahan Daulah Bani Abbasiyah, di mana suksesi kepemimpinan kedua negara adalah melalui warisan kepada keturunan atau kerabat seperti biasa dalam sistem monarki. Dari beberapa pola suksesi kepemimpinan Islam tersebut, proses pemilihan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab lebih dekat dengan pola dan mekanisme pemilihan umum, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk tim 6+1 yang dikenal sebagai Ahlul Halli wal Aqdi. Tim 6+1 terdiri dari para sahabat Nabi yaitu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Zubair, dan Zubair bin Awam. Ditambah Abdullah bin Umar yang hanya diberi hak pilih tapi tidak untuk dipilih. Sahabat Umar meminta tim 6+1 ini untuk musyawarah menentukan pemimpin umat Islam setelahnya, dengan mekanisme sebagai berikut: ketika 4 dari 6+1 menyetujui satu orang, maka yang lain harus setuju. Jika 3 orang sepakat pada satu orang, sedangkan 3 orang lainnya sepakat pada orang yang berbeda, maka yang menentukan adalah suara dari fraksi ketiga dengan memilih salah satu dari 2 orang yang diusulkan sebelumnya. Semua pihak harus menyetujui opsi ini. Itu sebabnya tim formatur bersepakat untuk memilih sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Demikian pembahasan kita untuk pembahasan ketiga. Pembahasan selanjutnya, yaitu, ulama dan umat Islam Indonesia menerima Pancasila. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.